kesusahannya buat meriayah atau membina mereka gitu kan. Itu ketika mereka dalam kondisi enggak bareng kita-kita gitu loh. Alias mereka dalam kondisi lagi bareng sama teman-temannya yang lain di luar sana atau mereka dalam kesendirian. Nah, kesendiriannya itu loh kadang yang yang bisa bikin semua manusia lah itu melakukan hal-hal yang enggak diinginkan. Kalau background saya sebelum hijrah, saya ini kalau kuliah saya di akuntansi. Waduh, riba ini. Hitung-hitung Belum tentu ya. Belum tentu nanti di somasi loh. Oh iya, kayak Anji. Klarifikasi. Tit ya. Jadi di beberapa di pariwisata itu ada beberapa yang misalkan melanggar syariat Islam gitu. Karena yang itu tadi ditanamkan visinya meskipun di sana duitnya banyak, bergelimang, wah. Kayak tadi Mas Andi kan di channelnya PMS itu kan. Yang penting podcast ini adalah kita ingin menyuarakan suatu kebaikan dengan cara yang fun, menyampaikan nilai-nilai Tuhan lah, menyampaikan nilai-nilai Allah dengan cara yang fun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vertizone Podcast. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kedatangan tamu spesial. Dan ini adalah tamu yang begitu kita nanti-nanti pada kesempatan kali ini. Karena beliau ini adalah salah satu aktivis dakwah bagi kaula muda. Iya tentunya. Siapa dia? Ini dia Mas Rangga dan Mas Robi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mas? Apa sih? Aku selalu rame pokoknya. Oke, teman-teman mungkin kalau sering aktif di kajian-kajian, terutama di Yuk Ngaji, tentu tidak asing lagi lah ini. Apalagi ini yang Mas Rangga sama Mas Robi ini, wah aktif sekali di ngefest. beliau. Iya. Itu ceritanya gimana Mas? Mas bisa menjadi salah satu bagian aktivis dakwah untuk di ngefest sendiri itu gimana? Jangan ngefast ya, berarti Yuk Ngaji ya. Yuk Ngaji aja ya. Ngaji Jogja, soalnya kalau ngefast saya bukan. Saya gak diajak nih. Iya. Ya Yuk Ngaji aja biar lebih dikenal. Karena kan Yuk Ngaji udah melegenda di Indonesia. Iya. Kalau saya bisa aktif di Yuk Ngaji karena ikut ngefast. Balik wey. Iya muter-muter terus gitu aja. Ya, muter terus. Ya tapi yang namanya dulu pas saya Ki. Kalau pas Mas Robi itu fast malah. Kok bisa? Iya. Coba Mas Robi dulu ceritanya gini kan, saya angkatan termasuk awal-awal dulu ngefast. Sabikun awalun ya. Jadi saya sekitar 2015 ikut kelas ngefast gitu kan. Terus habis itu di tahun 2016-nya itu merger sama Yuk Ngaji. Berarti itu beda sebelumnya? Sebelumnya beda. Oke, terus baru gabung tahu. ke Yuk Ngaji, terus sekarang enggak gabung di Yuk Ngaji lagi. Iya. Intinya itu. Bukan gitu loh. Okay. jadi perdebatan yang gimana gitu ya. Enggak. Ya intinya saya Yuk Ngaji itu bikin kelas yang komprehensif gitu kan. Yang membahas Islam dari dasar, ya, membahas Islam dari akar hingga daun. Itu dulu kalau awal-awal kan namanya ngefast gitu kan, terus akhirnya karena dengan kolaborasi, nah bukan merger ya bahasanya. Kolaborasi dengan komunitas hijrah Yuk Ngaji, akhirnya namanya KI, kelas eksekutif Yuk Ngaji. Nah dengan ikut itulah akhirnya kita bisa lanjut ikut program-programnya yang diadain oleh Yuk Ngaji, khususnya Yuk Ngaji Jogja, karena kita kan memang ikut Ki-nya di Jogja gitu. Jadi akhirnya setelah selesai Ki itu kan Ki ini kan ada beberapa sesi gitu kan, sampai lanjut sesi dakwah. Nah kita lanjut dakwah di Yuk Ngaji begitu. Itu jawaban cari aman ya. Dia kan safety player Pak. Ya harus pencitraan. Soalnya ini di Vertizone ya. Iya, yang udah 800 subscriber. Ngomong aja belibet ya. Iya. Iya. Oke. Harus jaga image pencitraan. Iya. Apalagi di tengah logonya kesorot gitu kan. Iya. Itu. Salah kostum Pak tadi. Enggak, memang promosi kok. Oke. Ngomong-ngomong sih, ini kan untuk sektor dakwah, teman-teman di sini kan adalah anak muda. Itu
kesusahan atau kendala-kendala dalam dakwah anak-anak muda itu apa sih? Jadi kalau kendala di dakwahnya anak-anak muda, biasanya anak-anak muda itu masih sering masih ingat masa lalunya gitu loh. Karena kebanyakan orang yang berdakwah kayak gitu, dia tuh masih belum bisa ninggalin lingkungan yang kelam di sekitarnya kayak gitu. Iya betul. Mungkin di sekolah dia masih hobi geng-gengan kayak gitu, masih pacaran, masih deket sama alkohol kayak gitu. Nah, ketika terjun ke dakwah dia merasakan ambience yang beda. Nah, kesusahannya buat meriayah atau membina mereka gitu kan. Itu ketika mereka dalam kondisi enggak bareng kita-kita gitu loh. Alias mereka dalam kondisi lagi bareng sama teman-temannya yang lain di luar sana atau mereka dalam kesendirian. Nah, kesendiriannya itu loh kadang yang yang bisa bikin semua manusia lah itu melakukan hal-hal yang enggak diinginkan. Nah, karena dalam sendiri bisa scroll Instagram, ngeliatin siapa, ingat-ingat mantan kayak gitu. Nah, itu sih kadang yang jadi di sini itu saya ini bukan sebagai pendakwah yang memang saya udah lebih lebih paham tentang agama Islam, udah hijrah duluan misalnya enggak, tapi kita di sana di sini kita sama-sama belajar bareng, hijrah bareng-bareng, bukan menggurui tapi menemani, makanya disebutnya dengan teman hijrah. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jadi serius gitu. Jaga image. Tetap. Oke, berarti kan memang kendala dari anak muda sendiri itu adalah lingkungan ya ini. Benar. Oke. Untuk membentuk suatu lingkungan yang baik itu gimana? Kan biasanya kan untuk komunitas lah. Biasanya kan kalau ngumpul-ngumpul nih. Kalau di rumah kan biasanya udah beda nih lingkungannya. Nah, itu gimana cara membekali mereka untuk bisa tetap dalam koridor keimanan itu? Di hangout itu ditemenin sama teman hijrah yang tadi Mas Rangga bilang. Nah, di situ itu proses meriayahnya mereka, bagaimana ngajarin tetap taat, saling ngingetin kalau misalnya lagi futur kayak gitu, tiba-tiba kok ngalamun kenapa bro? Ingat mantan. Padahal habis ditanya, emang punya mantan? Enggak. Mantannya temen ternyata. Iya. Bahaya itu. Nah, dari kayak gitu kita membiasakan buat taat, saling ngingetin. Jadi dari situ sih kita berharapnya teman kita itu yang baru hijrah itu mampu diaplikasikan ke kehidupan sehari-harinya, biar dia nggak balik-balik futur lagi. Tapi ya kalau misalnya masih bandel, ya ada sih yang kayak gitu. Ya itu terserah kalian lah. Iya, itu terserah kalian. Kalau misalnya yang penting kita mencoba ini aja lah, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Betul. Iya, jadi intinya tuh kan memang dalam seminggu itu memang kita ada beberapa hangout gitu ya, maksudnya pertemuan antara teman-teman hijrah, dan kita juga ada grup WhatsApp untuk saling mengingatkan gitu kan. Nah tapi kan tetap pasti nggak mungkin dong kumpul terus kan, pasti ada kalanya dia sendiri gitu. Nah makanya di awal-awal pertemuan itu memang yang dimantepin adalah visinya dulu. Jadi kan di sana dijelasin tentang visi kita ini untuk apa sih di hidup di dunia. Kalau misalnya kita punya visi yang jangka panjang banget, bukan jangka dunia, bahwa kita nih tahu bahwa nanti setelah kehidupan usai itu nanti akan ada hisabnya, karena ada jangka akhiratnya, itu ditanemin jangka akhirat supaya kita ini tahu kalau setiap perlakuan kita baik lagi sendiri ataupun lagi rame-rame itu pasti ada hisabnya. Gitu aja. Jadi ingat aja nanti kalau udah mati bakal dipertanyakan handphonemu itu dipakai untuk apa gitu. Benar. Masya Allah. Tapi kan gini, ketika mengumpulkan anak-anak muda itu yang biasanya kan mereka itu backgroundnya beda-beda ya. Ini gimana sih cara untuk menselaraskan background-background berbeda agar itu tidak terjadi beda pemahaman? Itu gimana? Ya maksudnya background di apa nih, sosial kah atau? Di dinding kayaknya. background di dinding apa ya? Kan biasanya kan kalau anak-anak muda itu kan biasanya kan idealisme tinggi. Ingin istilahnya ingin dianggap lah atau dengan posisi bahwa ketika ide saya ini dipakai ini kan bisa bermanfaat gitu. Nah, itu gimana cara istilahnya itu menangani orang-orang seperti ini? Istilahnya lebih ke interaksinya itu gimana? Monggo Mas Robi. Tak tunggu loh. Ternyata dilempar ya. Iya. Aku mikir dulu ya. Jadi malah sebenarnya dari background yang berbeda-beda itu merupakan bonus buat yuk ngaji. Nah, kalau menurut saya sih kayak gitu. Diplomatis banget. Iya. Walaupun saya nggak pakai kaos logo yuk ngaji, Iya. gue bela loh.
Enggak ada urusannya sama itu. Jadi sebenarnya itu malah merupakan bonus buat teman-teman Yuk Ngaji. Kenapa kok bonus? Jadi kalau kita mau bikin suatu event atau bikin suatu acara gitulah di Yuk Ngaji dengan background yang berbeda-beda itu nolong banget. Misalnya ada orang yang idealismenya didesain. Karena nggak semua orang itu pasti bisa ngomong di depan umum gitu iya, kan. bener. Kalau semua orang bisa ngomong di depan umum nanti yang ceramah banyak banget yang dengerin siapa gitu kan. Nah, jadi di Yuk Ngaji itu ada orang yang dia bisa audiovisual, nah dia diperbantukan di situ. Idealismenya tentang gimana sih cari angle yang bagus. Nah, kayak gini. Ternyata nggak ada yang bagus gitu. Makanya ke Vertizon. Iya. Lain kali di Indus Pak. Terus habis itu ada yang idealismenya dia nge-MC, ya, makanya kita butuh MC kayak teman-teman kita kayak Mas Rangga dulu sebelum jadi trainer dari MC dulu. Coba kalau nggak diajakin jadi MC, nggak jadi trainer sekarang. Iya. Mas terima kasih tuh Mas. Ya itu macam-macam. Jadi ada orang yang dulu kayak tim kreatifnya event di Jogja kayak gitu. Nah setelah ikut Yuk Ngaji dia jadi tim kreatifnya Yuk Ngaji gitu. Setiap acara dia yang ngedesain ya semacam itu merupakan bonus sih sebenarnya. Iya betul. Kayak gitu. Tambahan? Ya jadi karena Mas Robin ini memang adalah bagian dari pengurus inti di Yuk Ngaji Jogja dan saya bukan kepengurusannya, saya nggak tahu. Iya. Main di permukaan Bang. Di permukaan ya, cuman memang saya selalu yang jadi jadi tumbal gitu kan. Dari dulu Mas Rangga tampil gitu. Mas Rangga naik panggung. Ya saya jadi berterima kasih sama Mas Robi yang ngajak ke saya untuk aktif di kegiatan acara Yuk Ngaji. Dulu ya. Benar. Karena pertama kali itu Yuk Ngaji bikin event besar, maksudnya yang skalanya mengundang ustadz-ustadz skala nasional gitu kan. Sama Mas Robi yang ngajakin untuk bikin acara kapan ngaji ya, atau kajian pekanan Yuk Ngaji. Oke. Gitu. Ya termasuk saya diajakin yang sangat berterima kasih dan sangat beruntung karena di situ disuruh tampil, disuruh MC dadakan bahkan. Nggak dibayar. Tapi bayaran pahala ya Pak. Masya Allah. Nggak kerasa di sini, kerasanya di akhirat. Mau duluan? Iya. Jalur VIP Pak. Gak apa-apa, saya duluan. Yang nyolatin antum berdua. Oke. Gitu Mas Eko. Ngomong-ngomong sih, ini kan tadi kan dengan latar belakang beda-beda. Gimana cara membuat mereka bisa totalitas dalam menyalurkan dakwah untuk dakwah itu gimana? Jadi tadi pertanyaannya apa? Ya, ini kayaknya podcast Vertizon yang paling rame ya. Iya, paling receh ya. Mudah-mudahan pasarnya sama. Iya. Yang subscribe nambah gitu maksudnya kan. Amin. Yang nge-view nambah gitu. Ya, jadi biasanya follower Yuk Ngaji Jogja nanti akhirnya langsung subscribe-nya. Tambahan buat Vertizon ya. Ini mau dijawab nggak pertanyaannya? Oke, lanjut. Jadi kenapa kok apa tadi? Bagaimana istilahnya itu membuat mereka itu bisa totalitas dalam dakwah. Intinya bisa totalitas dalam dakwah gitu. Nah balik lagi ke jawabannya Mas Rangga tadi. Soal visi. Visinya apa? Kalau visinya untuk akhirat. Nah tiket untuk mencari akhirat itu di mana? Tiket untuk mencari akhirat itu di dunia kan. Nggak mungkin nggak di dunia. Nah di dunia mau ngapain? Oh mau dakwah gitu misalnya jawabannya. Terus hobinya apa? Hobinya desain. Ya udah kita niatin desain itu untuk dakwah kayak gitu. Nah, biar desainnya buat dakwah juga totalitas, jangan sampai nih kita dapat orderan, misalnya kerja di kantor, dapat orderan di kantor dibayar sekian, desainnya tenanan gitu. Desainnya beneran totalitas banget. Sehari 26 jam aja kalau dikasih itu masih kurang gitu kan. Giliran dakwah, wah di sejam aja desain sejam asal-asalnya. Nah, kayak gitu. Di kantor misalnya ngedesain buat acara kantor atau ngedesain buat rebranding kantor misalnya, desainnya bagus banget gitu. Giliran bikin suruh poster kajian yang muncul onta lagi gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi balik ke teman-teman, bisa jadi kalau teman-teman ngeniatin semua potensi yang Allah udah kasih ke teman-teman itu menjadi potensi buat dakwah, itu teman-teman bakal dapat pahala yang gede gitu. Tapi kalau teman-teman isinya cuma ngeluh dan lain sebagainya, ya itu tenaga yang dihasilin teman-teman juga percuma gitu sih sebenarnya. Iya, jadi sebetulnya karena kan di sesi akhir itu kan ada sesi dakwah. Jadi orang-orang yang ikut di sesi dakwah itu
didorong untuk mau berdakwah. Apapun caranya. Caranya misalnya dia memaksimalkan potensi yang dia punya gitu. Yang jago desain ya memaksimalkan di desainnya. Yang jago ngomong bisa jadi trainer, bisa jadi ngisi kajian atau bahkan bisa jadi MC gitu kan. Terus yang jago fotografi ya ambil gambar gitu kan. Yang jago syuting, pokoknya semuanya dimaksimalkan untuk dakwah. Karena kita bahwa dakwah ini nggak perlu bukan hanya untuk bukan hanya dilakukan di atas mimbar, di atas panggung gitu. Betul. Bahkan bisa jadi orang-orang yang mensupport dakwah hanya dengan menggulung kabel kamera ini aja bisa jadi pahalanya lebih besar dia. Besar. Karena mungkin yang di atas panggung itu bisa jadi tidak ikhlas karena pengen dikenal orang gitu kan, makanya itu biar followersnya nambah. Itu yang gulung kabel bisa jadi dia lebih ikhlas untuk berdakwah. Apalagi jauh dari sorot-sorot kamera gitu kan ya. Iya, nah itu sih yang ditanamin di kelas eksekutif Haji itu sebetulnya. Jadi saya teringat dengan salah satu kata-kata yang dimana suatu perbuatan itu bisa besar pahalanya karena niat, dan suatu pahala itu bisa kecil nilainya, pahalanya karena niat juga. Nah itu. Ngomong-ngomong sih, ini background dari Mas Rangga sama Mas Robi itu apa? Kalau background saya alhamdulillah itu adalah komputer. Aduh. Iya, benar. Ya, alhamdulillah ya. Kalau saya triplek. Kalau saya tembok hitam, Pak. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Aduh, receh habis. Ayo, Pak. Kamu dulu lah. Kalau background saya sebelum hijrah, saya ini kalau kuliah saya di akuntansi. Waduh, riba ini. Hitung-hitung dong. Belum tentu ya. Belum tentu nanti di somasi loh. Oh iya. Kayak Anji. Klarifikasi. Tit ya. Ya kalau dulu saya kuliah di akuntansi. Bahkan dari SMA beda jurusan banget, dari SMA ke kuliah aja udah beda. SMA saya bukan SMA, di SMK. SMK jurusannya pelayaran. Kuliah Popeye ini. Kuliah di akuntansi, lulus kuliah kerja di pariwisata. Akhirnya saya lebih menekuni di bisnis pariwisata dulunya. Akhirnya ketika hijrah, ketika ikut Yung Ngaji ini kelas eksekutif Yung Ngaji, di beberapa di pariwisata itu ada beberapa yang misalkan melanggar syariat Islam gitu, karena yang itu tadi ditanamkan visinya, meskipun di sana duitnya banyak, bergelimang, wah kayak tadi Mas Andi kan di channelnya PMS itu kan, dapat ratusan juta, ya itu sama di pariwisata juga begitu, bahkan sampai miliaran, tapi ternyata ada satu sisi, ada satu bagian yang tidak dibolehkan oleh agama. Akhirnya saya mencoba hijrah untuk pindah haluan dari travel yang konvensional ke travel yang syariah gitu. Itu bedanya apa tuh bedanya? Itu backgroundnya. Ya nanti ada beberapa bagian yang misalkan nggak boleh ada biduan. Misalnya kalau kita lagi handling perusahaan satu grup itu kan suka ada gathering malam keakraban. Dari malam keakraban itu biasanya mengundang dangdut koplo begitu. Dari akrab jadi syahwat gitu ya. Gitu. Terus ada juga yang misalnya mengunjungi destinasi wisata yang tempat ibadah orang lain, ibadah non muslim. Itu kan nggak boleh gitu. Nah akhirnya saya pindah haluan ke situ gitu. Nah ternyata ketika mau berubah itu, masya Allah kasih ujian dengan pandemi ini. Jadi benar-benar totalitas tutup. Nah itu sih backgroundnya. Dan sekarang merubah yang dulunya visi hidupnya itu hanya untuk bekerja, untuk usaha, merubah jadi poros hidup kita ini adalah untuk dakwah. Jadi jadikan dakwah itu sebagai poros hidup, yang lainnya itu hanya untuk mensupport dakwah kita. Oke. Seperti itu. Oke. Itu. Kayak yang diundang mahal tadi. Iya. Gitu kurang lebih. Oke, sekarang Mas Robi. Gimana? Kalau background saya dulu anak STM juga, tapi STM kimia, anak kimia. Terus habis itu sempat kerja di perusahaan pertambangan juga. Terus masuk kuliah telat, udah telat lulus lama. Saya kuliah di teknik pertambangan backgroundnya. Tapi dulu pernah sekolah agama juga di
waktu SD SMP gitu. Kayak gitu itu aja sih. Paling terus aktif di dunia dakwah, mulai belajar Islam secara intensif itu dari tahun 2000 baru dari tahun 2015 gitu. Itu kenal Yuk Ngaji juga di situ 2015. Okay. Menarik sekali kan kisah-kisah dari dua bicara ini karena Enggak. biasa. Iya sebenarnya totalitas Pak ini biar kelihatan lebih menarik aja gitu. Kita nggak menarik, tapi mendorong. Iya. Dorong ke jurang. jurang pahala. Jurang Iya, pahala. Insya Allah. Amin. Amin. Saya selalu bagian ngelurusin. Oke, ini terakhir ya, Oh, terakhir pesan. Ya biar gak lama-lama. Katanya kan tadi jadi 20 menit Bang. Kita nggak bahas PMS ya. Oh iya. Lupa. Udah dikode dari tadi loh Bang. Ini kok malah bahas Yuk Ngaji. Kita nih diundang buat PMS loh, bukan buat Yuk Ngaji. Oke. Tadinya Yuk Ngaji cuma bonus jadi inti malah. Oke, ya ini tadi kan nyentil tentang PMS. Itu apa sih PMS kok kelihatan aneh? Iya, emang aneh kok. Kayak orangnya. Tapi tetap di subscribe ya. Ayo, Monggo. Yang ini aja lah, senior ya. Ya awalnya kan Mas Robi udah terjun duluan ke dunia dakwah, maksudnya ke dakwah digital ya. Beliau udah terjun sebagai content creator. Beliau bikin video awal-awalnya, terus sekarang di voice over gitu kan. Nah beliau yang selalu mengajak saya untuk, ayo mas bikin konten. Jadi kan Mas Robi ini ngajak, mas kita mau dakwahin orang-orang yang ada di Instagram misalnya. Nah kita datengin tongkrongannya. Nah mereka nih senangnya dengan apa? Oh dengan konten-konten yang menarik. Akhirnya ya saya tergerak untuk ikut bikin konten, bukan hanya sekedar di panggung doang. Akhirnya di Instagram yang kita punya kita maksimalin gitu kan. Nah karena seiring dengan waktu saya bikin konten sendiri, Mas Robi bikin konten sendiri, terus saya bilang, Mas kita bikin konten bareng yuk gitu. Kita bikin podcast karena dakwah di podcast belum yang fun gitu belum ada setahu saya gitu kan. Nah kemudian akhirnya yuk kita bikin channel bareng, channel YouTube terus sama podcast gitu. Akhirnya kita ngajak Mas Robi untuk bikin konten dakwah bareng-bareng, yaitu sifatnya podcast sih gitu. Nah namanya PMS itu Mas Robi malah yang masalin. Nah intinya kita dakwah di Instagram dulu awalnya. Saya bikin konten, saya lebih ke microblog sekarang, terus ke video juga. Mas Robi ke voice over. Nah itu ngeblend gitu untuk, karena kita nih kalau misalnya lagi ngobrol berdua ini kan kayak tadi nih seru gitu, tiba-tiba celetuk ketawa. Kenapa nggak kita angkat aja obrolan ini yang menarik ini, mudah-mudahan dan ada manfaatnya. Nanti di sini tuh di PMS itu ada tokoh-tokoh yang menginspirasi, salah satunya tadi kan Mas Andi Vertizon gitu. Ayo Mas Robi gimana nih? Monggo Mas. Iya, dari judulnya PMS mungkin kayak apa ya? Hal yang tabu. Hal yang tabu dan tidak patut untuk diperbincangkan. Iya. Biasanya urusan wanita. Urusan gitu, wanita, enggak sih, maksudnya PMS ini bukan yang terjadi pada wanita, tapi PMS ini artinya adalah podcast menuju surga. Nah, podcast menuju surga bisa, tapi sebenarnya kita nggak terpatok pada suatu arti sih. Ini terserah dari teman-teman mau mengartikan kayak gimana. Jadi bisa podcast menuju surga, bisa podcast malam Senin karena tayangnya kan Ahad malam gitu kan. Iya, insya Allah setiap malam Senin gitu kan. Dan bisa artinya terserah teman-teman lah gitu. Yang penting podcast ini adalah kita ingin menyuarakan suatu kebaikan dengan cara yang fun, menyampaikan nilai-nilai Tuhan lah, menyampaikan nilai-nilai Allah dengan cara yang fun gitu. Pesan-pesan pencipta. Pesan-pesan pencipta itu. Podcast cuma alat, ketawa kita juga cuma alat. Intinya bukan diketawa, intinya di monetize. Tetep. Iya. Lagi masa Memang itu, pandemi Pak, tadi. jualan terus ya. Enggak. Bercanda. Iya, oke. Untuk dari tujuan dari PMS sendiri kan tadi kan adalah untuk mensiarkan Islam dan tuntutannya adalah itu. Untuk konten kedepannya itu selain wawancara dari tokoh-tokoh yang ternama itu apa biasanya kedepannya yang ingin ingin dikembangkan lagi?
Kita rencana kemarin sebelum kurban itu pengen menghadirkan bukan cuma tokoh nasional ya, tapi ingin menghadirkan narasumber hewan kurban itu sendiri. Cuma susah. Ngomongnya pakai bahasa isyarat, Bang. Iya, kita nggak ngerti bahasanya. Terus jangan gitu, nanti keinjek lagi antum. Iya. bukan saya. Kalau saya keinjek nggak viral. Aku bukan. Udah. Jadi ya ke depan kita ingin menghadirkan sebuah konten yang inspiratif sih. Nanti siapapun tokoh atau influencer yang kita undang, seenggaknya itu orang yang mempunyai cerita yang menginspirasi buat teman-teman siapapun yang dengerin podcastnya. Itu sih intinya sih itu. Gitu sih. Sama menjawab mungkin isu-isu terkini kali ya. Ya, insya Allah. Kalau misalnya nggak pakai narasumber ya kita berdua nanggepin isu-isu terkini apa, terus kita bahas. Tapi biasanya kalau kita berdua kurang laris sih. Jadi kita tetap butuh influencer sementara. Makanya ini kita kesini datang ke Vertizon buat pansos. Iya. Jujur banget, Pak. Yang penting gratis kita jabanin. Enggak cuman gratis, Apa? dijajanin mie ayam. Iya. Makasih Mas Andi. Makasih. Iya. Kapan lagi pansos bonus mie ayam kan? Allah Akbar. Jangan bosan-bosan sama Mas Andi ya. Kayaknya bosen deh. Ini kayaknya kita mau pinjam tempatnya jadi continue tiap minggu ya. Kayaknya gak jadi habis kita ngomong ini. Oke, gitu Mas Eko ya. Oke. Oke, berarti kan ini tidak hanya tentunya tujuannya itu tidak untuk hanya mencari itu tadi kan. Itu. Ya, benar sih, benar. Tapi sektor dari podcast ini adalah apa? Sektornya anak muda atau umum itu? Lebih kepada mana ini? Ya kalau misalkan target dakwah kita tentu menyasarnya ke anak-anak muda. Kalau dengan konsep yang seperti ini, yang fun, terus meskipun tokoh-tokohnya orang-orang tua gitu kan. Tapi anak muda tuh jarang punya kuota loh Mas. Kita salah segmen gak ya? Enggak, sekarang YouTube udah banyak ya. Paket data gratisan. Iya. Wifi di mana-mana. Nah itu kalau target marketnya, target dakwahnya ya anak muda. Lebih ke situ sih. Oke. Berarti kalau boleh tahu ini kan platformnya kan yang akan di up adalah YouTube. Selain YouTube ada apa lagi nih? Friendster. Make 3. Ya, kita ada Spotify dan menyusul di Instagram. Instagram sama Google Podcast ya. Iya, Google Podcast. Oke. Berarti kan istilahnya itu ada project yang jangka panjang, tidak hanya istilahnya dipersiapkan. Jangka akhirat ini malah. Iya, tentunya kan. Jangka sorong. Oke. Tentunya sangat asik sekali ngobrol sama dua pembicara yang unik ini. Iya, benar. Unik. Oke. Iya, langsung subscribe Oke. aja. Iya. Udah ada. Udah. Nanti linknya di deskripsi kalau udah ada. Pasti, asik. Makasih. Jangan lupa follow IG kita juga. Apa? @KangRanggaLesmana. @robi_aribat. Oke, itu dia. Jangan lupa sama follow Instagramnya @Vertizon. Enggak Pak, enggak. Aku enggak terlalu suka Pak. Iya. Aku kan ini tulisannya jangan sampai hilang. Gini lupa lah. Gitu loh. Jadi karir terancam nanti. langsung turun pangkat Pak nanti. Oke. Luar biasa. Ini tadi sebenarnya mau penutupan tapi ya nggak apa-apa lah, iklan sedikit. Jadi kalau boleh ini pesan-pesan buat anak muda ini apa kan? Karena kan anak muda sekarang kan banyak yang istilahnya itu pergaulannya, kemudian juga istilahnya itu mereka itu tidak istiqomah, belum istiqomah dan sangat sulit untuk istiqomah. Ini pesan-pesan dari para aktivis dakwah ini apa ini? Mas Rangga dan Kang Robi. Kang Robi. Mas Rangga dulu yang sebutin. Kebalik, Mas Robi, Kang Rangga. Oke gitu ya, lupa. Mohon maaf. Ya pesan-pesannya ikut kelas ngepas. Aduh, Ya katanya Allah. PNS. Iya.
Tetap ya. Enggak, tadi soalnya kalau follow PMS udah ya. kelas ngepasnya. Enggak, intinya gini, harus belajar mengkaji Islam lebih dalam, cari kenapa pilih Islam. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Kalau antum bisa menjawab why should Islam, insya Allah keislaman antum, misalnya kalau kita bisa berislam dengan cara berpikir bahwa Islam itu adalah pilihan, insya Allah apa yang diperintahkan oleh Allah akan langsung dituruti, samina wa ta'ana aja. Nggak akan pernah didebat lagi, termasuk dengan urusan dakwah. Bahkan urusan misalnya kita tentang ibadah ya aja. Kita kalau belum tahu nih cara sholat, kalau kita sudah sadar dengan atau sudah benar jawab why should Islamnya, insya Allah cara tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara ngaji itu bakal dicari sendiri. Bakal ada trigger untuk mencarinya itu, mencari ilmu. Nah kalau misalnya kita sudah bisa menjawab why should Islamnya, jadi cari tahu kenapa antum semua pilih Islam, insya Allah antum bakal istiqomah. Betul. Gitu. Nah, monggo Mas. Mas Robi Udah sama loh. Sama. Udah mencakup semuanya. Mas Robi tinggal jawab. Terus untuk cari jawabannya di mana? Ikan lagi, Pak. Karena saya bukan bagian dari yang ini, jadi saya males nyambungnya. Enggak, antum bisa cari jawaban di mana aja, bisa cari. Bahkan karena di Al-Qur'an itu kan kita disuruh untuk berpikir kan. Liulil albab, liulil alamin, makanya di ayat-ayat untuk bertafakur. Nah itu berarti itu adalah perintah kita supaya mikir gitu. Nah mikir kenapa Islam. Kalau misalnya kita sudah bisa menjawab kenapa Islamnya itu, insya Allah maksudnya kalau misalnya dari kecil kita kan diajarin tentang tata cara sholat, tata cara wudhu ya kan. Tapi gak pernah dibahas kenapa harus sholat. Akhirnya ketika nggak bisa jawab kenapa harus sholat, nggak tahu jawabannya, akhirnya sholatnya anggot-anggotan, sholatnya malas-malesan. Benar. Ketika azan berkumandang masih ntar-ntaran, masih ditunda, bahkan kalah sama yang lain, kalah sama main game, karena nggak tahu jawabannya kenapa harus sholat. Makanya kalau kita sudah bisa menjawab why-nya, insya Allah apapun perintahnya udah nggak akan debat-debat lagi. Ya ini menarik sekali karena di Islam sendiri kan memerintahkan kita untuk sering berpikir ya. Sering berpikir dan bagaimana kita sebagai umat Islam tentunya bisa mengembangkan bagaimana pola berpikir kita sebagai umat Islam. Tidak hanya sebagai Islam itu hanya sebagai status saja. Tapi adalah Islam itu bagaimana bisa sampai ke diri kita sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan yang sifatnya itu adalah amalan yang tidak hanya dilatar belakangi hanya sebatas ruhannya. Tapi bagaimana sampai ke jiwa kita gitu. Oke. Terus gimana nih pesan-pesan dari Mas Robi ini? Udah tadi Mas Rangga. Lagi juga. Sama juga. Sama ya, sama-sama. Oke. Tambahin dikit lah. Ngemis. Nawar. Iya. Jadi gini ya, kalau kita ingin menjawab sambungan tadi Mas Rangga tadi ya. Jadi sebenarnya teman-teman juga harus bisa menjawab 3 simpel pertanyaan. Uqdatul Kubro. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan akan kemana setelah kita diciptakan. That's right. Nah kalau jawabannya itu sebenarnya kalau jawaban textbooknya sih gampang. Dari mana kita berasal? Dari Allah. Untuk apa kita diciptakan? Untuk ibadah. Akan kemana setelah kita diciptakan? Akan ke akhirat, ke surga, kembali neraka. ke Allah. Kembali ke Allah kayak gitu. Kalau ngejawab kayak gitu gampang, tapi mari kita ngaca. Bener nggak perbuatan kita di dunia itu untuk ibadah? Nah, ibadah itu luas ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, illa liya'budunnya itu tuh sebenarnya banyak. Ada habluminallah, hablumin nafsih, habluminan nas. Nah, habluminan nas itu kalau kita pelajari di sekolah dulu itu artinya sempit banget. Habluminan nas itu hanya berbuat baik ke tetangga, tenggang rasa. Padahal habluminan nas itu luas gitu. Iya, benar. Ada pergaulan, ada dagangan, ekonomi, ada pendidikan, kayak gitu, hukum. Itu luas banget. Jadi kaidahnya dalam Islam kalau artinya kecil, artinya sempit, jangan diluasin. Kalau artinya luas, jangan disempitin kayak gitu. Sementara habluminan nas itu maknanya luas. Jadi buat teman-teman, coba lihat lagi deh, kehidupan di dunianya itu udah ada nilai ibadahnya atau belum? Kalau belum, maka ada yang jadi masalah dalam kehidupan kita di dunia. Oke. Masya Allah, luar biasa sekali nih untuk pertemuan kali ini, sangat bermanfaat. Masa sih?
Oke. Mungkin pertemuan kali ini bisa menjadi salah satu pembelajaran juga karena kita sebagai seorang pemuda yang nonton ini tentunya sebagai salah seorang pemuda tentunya kita tidak hanya sebatas Islamnya tuh hanya Islam status tentunya kan. Betul. Hanya main sosial media tapi tentunya sosial media itu digunakan untuk kebaikan seperti tadi PMS. Jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa blog. Bahaya ini. Bahaya. Gak usah. Repot spam aja. Gak usah. Nanti kita tutup akun aja lah. Masya Allah. Eka udah keracun nih. Oke. Luar biasa. Jangan lupa di subscribe dan komen. Iya. Biar mereka dapat penghasilan, Pak. Kok tahu visi kita ya? Visi kedepannya saya tahu, Pak. Oke, itu dulu mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan kebaikan kepada kita semua. Saya Eko dan Kang Rangga Lesmana, Robi Aribat. Pamit undur diri dan sampai ketemu di podcast Vertizon TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.